Oke, baik. Kita lanjut. Yang akan dibahas pada video ini adalah uji bedamin dependent, teman-teman. Tuh. Yang akan kita coba simulasikan dalam statistical package-nya adalah Jamovi. Nah, uji T dependen ini merupakan ibaratnya nama lainnya adalah uji bedamin berpasangan gitu ya. Tuh, atau ada namanya adalah paired sample t-test tuh, yang biasa kita gunakan untuk melihat uji komparatif ya. Selain ada uji T independen, uji ANOVA, ada uji T dependen. Nah, untuk fokusnya di uji T dependen ini melihat komparatif yang kasusnya adalah ada pretest sama posttestnya gitu ya, teman-teman. Tujuannya mengetahui perbedaan min dua kelompok yang datanya dependen. Nah, ini ada asumsinya nih, karena UJT dependen ini termasuk ke dalam statistik parametrik ya. Jadi datanya harus berdistribusi normal, gitu ya, teman-teman. Nah, seperti yang tadi dikatakan, komparatifnya melihat eh, suatu perbedaan dari pretest ke posttestnya ya, teman-teman. Tuh, jadi melihat sebelum dan sesudah gitu ya. Kalau contohnya di sini melihat perbedaan pengetahuan buang air besar sembarangan ya si responden tersebut. Nah, nanti ada peningkatannya nggak tuh ya antara sebelum diberikan penyuluhan sanitasi total berbasis masyarakat dengan sesudah diberikan penyuluhan gitu. Nah, nanti kita lihat ya, eh, pun juga bisa kita ukur apakah penyuluhan kita itu berhasil gitu ya, teman-teman. Kalau memang adanya perbedaan, ya adanya perbedaan seperti apa nih? Tuh, apakah pengetahuannya meningkat atau menurun gitu ya? Kalau meningkat kan otomatis penyuluhannya berhasil gitu. Kalau menurun ya berarti lebih parah lagi gitu ya. Nah, untuk uji penggantinya, ketika memang asumsi tidak terpenuhi, data tidak berdistribusi normal, ya kita akan alihkan ke statistik non-parametrik. Nah, uji penggantinya adalah uji Wilcoxon, teman-teman. Tuh. Nah, ini coba akan kita simulasikan ya. Ini datanya ada P1_1 sampai P1_10 gitu. P1 ini anggapnya adalah data pretest, teman-teman. Tuh. Data pretest, anggapannya saya mengukur pengetahuan itu ada 10 pertanyaan gitu. Makanya ada 1 sampai_10 gitu. Nah, jumlah respondennya ada 34 responden gitu. Nah, pastinya disebut berpasangan ya. Jadi kan sampel antara pretest dengan posttest. Nah, jumlahnya harus sama ya, teman-teman. Tuh. Nah, ini untuk yang posttestnya. Tuh, saya kodekan adalah P2. Tuh, P2 adalah post-test. 10 pertanyaan dulu juga ya, 1 sampai 10, teman-teman. Tuh. Nah, ini anggapannya ada 1, 1, 0, ibaratnya jawaban dari responden ya. Kalau benar dia menjawab, kita kasih angka 1, kalau salah kita kasih angka 0. Gitu. Nah, ini cara-caranya nanti kita akan lakukan input data ya. Kita buatkan nama variabelnya dulu. Eh, Nah, ini ketika data sudah eh, terinput ya, teman-teman. Nah, nanti akan kita lakukan compute data. Karena harus kita jumlahkan ya. Tadi kita hanya menginput data pada jawaban masing-masing butir pertanyaan. Gitu. Kan kita mau tahu ya skor total pengetahuannya berapa nih masing-masing responden gitu. Pun pretest sama posttestnya gitu. Nah, ini akan kita totalkan ya, teman-teman. Tuh. Sama baik data pretest maupun data posttestnya gitu. Baru setelah itu data sudah siap dianalisis gitu. Nah, kita coba untuk input datanya dulu ya, teman-teman. Nah, ini untuk jam movie-nya berarti kita bikin ya P1_1 ya. Kita copy saja dulu. Kita lanjut.
skor 2, skor 3, skor 4, ada skor 5, ada skor 6, ada skor 7, ada skor 8, ada skor 9, ada skor 10. Nah, ini untuk data yang pretestnya ya, teman-teman. Data pretest. Kita lanjut lagi yang data post-testnya kita buat ya. Kita kodekan P2 ya untuk yang khusus post-test ya. Satu, dua, ini dibuat 10 karena ada 10 pertanyaan ya. Itu yang kita teskan gitu ya, teman-teman. Empat, lanjut. Lima, enam ya. Enam, it's enam, tujuh, delapan, sembilan, dan terakhir adalah 10 ya, teman-teman. 10, ada 10. Oke. Nah, ini data yang akan kita pindahkan ya, teman-teman. Nah, kita ambil dulu ya datanya, kita copy ya datanya. Nah, ini data it's data pretestnya dulu ya. Nah, menggandakan data jangan ambil dari sini ya. Terkadang ada yang salah ya ketika mengambil datanya itu. Nah, ambil dari yang data variabelnya langsung. Kita tempel 34, 10 ya. Tuh. Oke, lanjut ke data post testnya ya. P2. Ambil datanya, kita tempel. Nah, oke. Ini data sudah seimbang ya. Tuh. Nah, yang disebut berpasangan adalah ya pretestnya si A ya, responden pertama ya harus dipasangkan juga dengan posttest yang responden si A-nya juga atau responden pertamanya gitu. Jangan jawaban pretest responden pertama kita pasangkan dengan yang jawaban posttest responden yang kedua gitu. Nah, jadi yang satu dengan yang satu gitu. Selanjutnya adalah kita eh, skor ya, skor pengetahuan seluruhannya ya, baik dari pretest maupun posttest pada masing-masing responden ya. Itu adalah kita kita cancel kita. Nah, oke, kita taruhnya di sini ya. Compute variable. Ini yang pretest ya, yang pretestnya. Berarti yang khusus P1 semua ya. P1 kita tambahkan P2, P3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Tuh, khusus sampai satu semua karena pretest ya 1 sampai 10. Enter. Nah, ini totalnya ya, teman-teman. Ini kita compute lagi untuk yang post testnya ya. Post test. Berarti yang dia di P2 ya, khusus P2 semua. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini data udah siap untuk kita analisa ya. Tuh, kita lihat lanjutannya. Ketika data sudah di input, tuh, kita udah sampai sini nih. Ya, selanjutnya adalah kita analisa, analyze, t-test, pirate, sampel, t-test ya, teman-teman. Tuh, nanti kita pindahkan data pretestnya sama post-testnya, jangan lupa kita centangkan. Gitu. Seharusnya eh, untuk kita bisa lanjut ke pirate sample t-test adalah dilakukan uji asumsi dulu, uji normalitas ya, teman-teman. Tuh. Kalau mau melihat secara detailnya, uji normalitas, uji homogenitas itu ada pada bahasan di uji beda min independen, teman-teman. Tuh. Nah, coba akan kita lihat. Oke, ini yang kita gunakan ya datanya ada tadi analyze, t-test, pirate, sample, t-test ya. Tuh. Nah, ini kita pindahkan pre-test dan post-test ya, teman-teman. Nah, tadi yang centangnya adalah min, difference, deskriptifnya, normality-nya gitu ya. Sama Wilcoxon ya. Anggapnya sekalian kita mau melihat kalau non parametriknya bagaimana gitu. Kalau secara parametrik ya seperti ini saja gitu ya, teman-teman. Tuh, tapi lihat tes normality-nya. Tuh. Nah, eh, biasanya kalau sampelnya kurang dari 50 kita gunakannya adalah Sapir-Whorf gitu. Kalau lebih dari 50 jumlah sampelnya kita gunakan Kolmogorov gitu. Nah, karena kita sampelnya 34 ya. Tuh. Nah, ternyata nilai P kita itu adalah 0,039. Ini kurang nih teman-teman dari 0,05. Tuh. Syaratnya kalau dia dikatakan normal bila nilai p-value pada Sapir ini adalah lebih besar dari 0,05. Tuh, sebenarnya anggapannya adalah datanya tidak berdistribusi normal gitu. Kalau secara melihat secara non parametrik ya sudah ini saja bisa kita gunakan. Tuh. Nah, asalkan syaratnya kan harus Sapir-nya lebih dari 0,05 ya atau Kolmogorov-nya lebih dari 0,05. Nah, p-value-nya bisa lihat dari sini ya, teman-teman. Tuh, dari sini. Tuh, jadi coba kita pakai Wilcoxon saja ya. Tuh, nah ini Wilcoxonnya. Tuh, berarti nanti kita lihat nih p-value-nya adalah dari sini. Sama ya, kurang dari 0,01. Tuh. Nah, ini kan kurang dari 0,05 ya. Maka disampaikannya itu adalah ada perbedaan ya antara pengetahuan buang air besar sembarangan ya sebelum dengan sesudah diberikan penyuluhan gitu. Berarti ada perbedaan nih. Tuh, perbedaannya bagaimana? Apakah pengontrolnya meningkat atau menurun? Tuh, kita lihat di tabel deskriptifnya. Tuh. Nah, jumlah sampel sama ya, 34, 34. Kita nilai rata-rata pengetahuannya. Tuh. Pada saat pretest, rata-rata 4,8 atau 4,9 kalau kita bulatkan. Tuh. Post-testnya 8,15. Nah, berarti ini memang benar ya ada perbedaan ya. Antara dari 4,9 sampai 8,1 itu jauh ya, teman-teman. Tuh. Nah, pun pengetahuannya adalah meningkat ya. Tuh. Dari sebelum penyuluhan sampai kita tes setelah penyuluhan gitu. Kita dapatkan meningkatan 8,15 gitu sampai 8,15 gitu.
Nah, dapat dikatakan sih penyuluhannya efektif gitu ya, teman-teman, berhasil gitu. Karena dapat meningkatkan pengetahuan. Tuh. Nah, selanjutnya eh, adalah yang kita lihat eh, ininya ya, interpretasinya adalah seperti ini, teman-teman. Tuh. Nah, ini contoh ya, contoh ya bisa dijadikan sebagai acuan untuk interpretasi datanya. Tuh, tadi jumlah sampelnya 34. Nilai minnya 4,9 sama 8,1. Standar deviasi, standar error sekian, p-value-nya ada tadi 0,001 ya, kurang dari 0,01 gitu. Nah, rata-rata tadi udah dapat ya p-value-nya tadi juga 0,01. Dapat disimpulkan ada perbedaan. Pengetahuan buang air besar sembarangan, responden antara sebelum dengan sesudah diberikan penyuluhan STBM. Nah, itu gambarannya dari yang namanya uji T dependen. Terima kasih, teman-teman.